Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua tentang gelombang, kita akan membahas tentang gelombang stasioner atau disebut juga gelombang diam atau berdiri, di mana didefinisikan sebagai hasil interferensi dua gelombang dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, serta arah perambatannya berlawanan. Gelombang stasioner ada dua, yaitu pada ujung bebas dan pada ujung tetap atau terikat. Yang pertama kita lihat gelombang stasioner pada ujung bebas. Di sini talinya diikatnya bebas ya, ini sumber gelombang. Jadi talinya itu digerakkan, maka akan ada gelombang datang ya. Habis gelombang datang, maka ini adalah gelombang pantul, di mana persamaannya kita lihat ini gelombang datang A sin 2pi T per T min L min X per lambda. Ini gelombang pantul A sin 2pi T per T min L plus X per lambda, di mana L adalah panjang tali, X jarak dari titik P. Untuk persamaan gelombang pada pemantulan ujung bebas, perpaduan keduanya nanti rumusnya adalah YP sama dengan AP sin 2pi T per T min L per lambda. Atau bisa juga nanti YP sama dengan 2A cos KX sin omega T, di mana AP itu adalah amplitudo gelombang stasioner, yaitu 2A cos 2pi X per lambda. Kita lihat YP simpangan gelombang stasioner, omega adalah kecepatan sudut gelombang, T lamanya gelombang bergetar, K bilangan gelombang, X jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan perut gelombang stasioner pada ujung bebas, nah ini kita lihat pada ujung bebas ya, ini perut pertama itu 0 ya. Dengan rumus kita lihat setengah lambda kali N. N itu adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini pada N sama dengan 0, maka kita lihat pada ujung bebas ya, sama dengan dia nanti XP nya jaraknya itu 0. Begitu seterusnya pada simpul, nih simpul ya, 1/4 lambda, rumusnya 1/4 lambda 2N plus 1. Simpul pertama kita masukkan 0, maka kita dapatkan 2 kali 0, 0 plus 1, 1, 1 kali 1/4 lambda, 1/4 lambda ini 1/4 lambda. Ya, begitu seterusnya untuk simpul dan perut pada ujung bebas. Misalkan suatu gelombang memiliki persamaan 4 cos 5px sin 2pi T. X dan Y dalam cm dan T dalam second. Tentukan cepat rambat gelombang, letak simpul kedua, letak perut ya. Ini letak perut kedua atau ketiga nih ya. Kita lihat dulu ya. Maka kita dapatkan YP 2A cos KX sin omega T. Maka kita lihat di sini, karena ini ujung bebas 2A cos KX, maka P sama dengan omega per K. Omeganya berapa? Omeganya ini dilihat nih, omega sin 2pi. 2pi kan, 2pi, 20pi. K. K-nya berapa di sini? K. Di sini K-nya berapa? 5pi. Maka 4 cm per second. Kita lihat nih rumus umumnya ya, rumus umum.
harus lihat itu simpul kedua. Nah, ini simpul rumusnya kan 1/4 lambda buka kurung 2n plus 1. Nah, simpul kedua itu kita lihat 0, 1. Berarti simpul kedua itu n-nya 1. Maka kita masukkan 2 kali 1 plus 1. 3/4 lambda. Kita lihat K itu 2pi per lambda. K kita tahu tadi di sini K 5pi ya. Di 5pi kita masukkan lambdanya ketemu nanti 0,4 cm. Maka 3/4 lambda kali 0,4 maka X nya adalah 0,3 cm. Itu pada simpul kedua. Kalau pada perut ketiga, ini tadi perut ketiga mungkin ya, tanya, maka setengah lambda kali n. Perut ketiga 1, 2, 3. Berarti n-nya 2. Berarti sama dengan lambdanya 0,4. Ya, seperti itu saja untuk ujung bebas. Nah, sekarang kita lihat pada ujung tetap. Jadi kalau pada ujung tetap, ini gelombang datangnya, ini diikat, ini gelombang pantulnya. Gelombang datang, gelombang pantul. Maka nanti kita dapatkan ini gelombang datang, ini gelombang pantul. Ini persamaan gelombang datang, ini persamaan gelombang pantul. Maka ini dimasukkan ke rumus matematik. Maka nanti kita dapatkan ya, Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Jadi kembalikan, berarti ini sin, ini cos. Ya, seperti itu untuk 2A sin KX cos omega T. Untuk gelombang pada ujung tetap nih rumusnya. Ya, 2A sin KX cos omega T atau AP cos omega T, di mana AP adalah 2A sin KX. AP adalah gelombang amplitudo gelombang stasioner, YP adalah simpangan gelombang tersier, omega adalah kecepatan sudut gelombang, T lamanya waktu, K bilangan gelombang, F jarak titik ke sumber getar. Nah, ini tadi yang tadi untuk menentukan simpul dan perut. Ini simpul pertama dia 0. Simpul pertama dia 0. Ini rumusnya 2n panjang gelombang lambda per 4 ya. Ini simpul kedua, simpul kedua berarti setengah lambda atau setengah lambda dan seterusnya. Ini untuk menentukan pada perut ya, perut pertama pakai rumus ini 2n plus 1 lambda per 4. Misalkan perut yang pertama masukin n-nya 0, 1/4 lambda, nantinya 1/4 lambda, dari sini ke sini 1/4 lambda ya, dan seterusnya seperti itu. Contoh seutas tali yang panjang 4 meter dengan ini L4, di ujung terikat digetarkan, dia membentuk gelombang sinus, amplitudonya 5 cm, periodenya 0,2 second, panjang gelombang lambdanya 20 cm, 25 cm, persamaan gelombang simpangan gelombang datang pada X sepertiga M. Ini gelombang datang rumusnya A sin 2pi T per T min L min X per lambda. Masukkan X-nya sepertiga, A-nya adalah 5 atau dijadiin meter 0,05, 2pi T per 0,1 min ini, maka didapatkan persamaan gelombang datangnya 0,05 sin 10 pi T min 88 pi per 3 karena periodenya 0,2. Amplitudo superposisi gelombang pada X sepertiga M. Kita tahu pada amplitudo gelombang terikat AP
P 2A sin 2Pi X per lambda. Ya, masukkan saja 2A nya sin 2Pi X nya seperti 3, lambdanya 0,25. Ini lambdanya. Maka kita dapatkan di sini 0,05 akar 3 meter. Letak perut pada ujung pemantulan ya. Nanti dilihat lagi pada ujung pemantulan, letak perutnya adalah 1/4 lambda ya, 1/4 lambda. Letak perut pada ujung sini. Nah, pertama berarti dia 1/4 lambda. Jadi demikianlah pada kali ini tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Jadi untuk ulangannya itu terdiri dari gelombang mekanik, gelombang berjalan, dan gelombang stasioner. Demikian. Jadi kalian nanti untuk ulangannya itu sekaligus 2 bab ya, gelombang mekanik dan gelombang berjalan stasioner. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.